Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri MTS Husnul Khotimah, khususnya kelas 7 yang insya Allah akan pertama kali memulai belajar, dan di sini kita akan belajar matematika. Dan matematika ini insya Allah akan disampaikan nanti oleh Ustadzah Nuria dan Ustadzah Ningrum dan oleh Ustadz Afif Bahtiar. Maka untuk pertemuan pertama kali ini, sebelum belajar, marilah kita baca basmalah agar pembelajaran kita berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini pasti sudah akrab ya dalam kehidupan kita. Seperti halnya apa ya, contoh bilangan bulat itu ya seperti uang misalkan. Tidak uang itu tertera nominalnya pasti bilangan bulat, karena kita tidak pernah menemukan ya ada uang 1000,5, 10.000,3, kan itu gak ada. Jadi insya Allah bilangan bulat ini dalam kehidupan kita sudah akrab. Selain itu, selain dalam uang, dalam hal apa? Contohnya misalkan termometer. Nah, termometer itu semuanya menggunakan bilangan bulat. Nah, itu kita akan tahu ya penggunaannya. Selain itu, selain termometer, kita juga bisa melihat kapal selam. Nah, kapal selam itu kalau di bawah permukaan air laut itu biasanya diidentifikasikan dengan kedalaman. Nah, kedalaman itu negatif. Baik, kita coba belajar dulu ya, mengingatkan kembali waktu SD tentang bilangan bulat, yaitu kita akan coba menampilkan angka-angkanya. Mana nih yang termasuk bilangan bulat? Siapa yang ingat waktu SD? Iya, ternyata di antara bilangan-bilangan yang ada di sini itu satu termasuk bilangan bulat. Padahal nggak bulat kayak telur ya satu itu, tapi satu memang termasuk bilangan bulat. Ya, 3 termasuk bilangan bulat. Mana lagi nih? 8. Nah, 8 pun termasuk bilangan bulat. Dan tidak setiap yang 0 itu semuanya bulat. Kada kalau Ustadz ada yang bilang, Ustadz bukannya 1, 3, 8, 6 itu nggak bulat ya, yang bulat itu kan cuma 0. Bukan itu ya. Intinya bilangan bulat itu adalah angka-angka yang tertera di sini. Nah, kalau 2/5 itu beda lagi. Ini bukan bilangan bulat nih. Ini namanya bilangan pecahan. Jadi bukan termasuk bilangan bulat. Nah, kalau negatif 1 kira-kira masuk? Iya. Ternyata negatif 1 itu termasuk bilangan bulat juga loh. Ya. Kalau negatif 0,4, oh bukan. Ini bilangan desimal yang negatif nih, negatif 0,4. Jadi bukan termasuk bilangan bulat ya. Kalau yang ini, oh ini juga bukan, karena ini termasuk bilangan campuran negatif ya, yang negatif. Maka dia tidak termasuk dalam bilangan bulat. Kalau 1,9 ya ini pasti bukan bilangan bulat karena ada komanya. Desimal, berarti ini adalah bilangan desimal. Jadi bukan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu kesimpulannya adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Dan selanjutnya kita akan coba membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, misalkan nih ada himpunan bilangan bulat, himpunan B. Nah, himpunan bilangan bulat ini ya, dengan simbol B ini itu banyak ya, dari 0 ke yang positif,
dari 0 ke yang negatif sampai seterusnya, sampai tak hingga 0, 1, 2, 3, 4 sampai tak terhingga, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sampai tak terhingga. Perlu diketahui 0 ini adalah acuan ya, titik acuan untuk menentukan nanti ya mana yang termasuk bilangan positif ya, dan mana nanti yang termasuk bilangan negatif ya. Ada bilangan positif, bilangan negatif, dan 0 ini merupakan titik acuannya ya, titik acuan untuk menentukan mana sih yang bilangan positif, mana bilangan negatif. Nah, kalau bilangan yang berada di kiri 0 itu berarti disebut bilangan negatif, bilangan bulat negatif tentunya. Tapi kalau bilangan yang berada di kanan 0 itu disebut bilangan bulat positif sebenarnya, gitu ya. Nah, 0 ini termasuk apa dong? Nah, 0 itu termasuk bilangan bulat, tapi bukan bilangan negatif dan bukan bilangan positif. Itu ya kalau 0. Jadi 0 itu adalah titik acuannya. Nah, himpunan bilangan bulat ini waktu SD mungkin ada yang pernah tahu ya tentang gimana sih cara menyajikan bilangan bulat kalau disajikan dalam bentuk garis bilangan. Kira-kira masih ingat? Iya, bentuknya ada yang mendatar ataupun horizontal ya. Seperti apakah contohnya? Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Kita akan coba menampilkan. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah garis bilangannya, 0 sebagai titik acuannya, dan semakin ke kanan nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri dari 0 nilainya semakin kecil. Perhatikan ini ya, untuk garis yang mendatar ataupun horizontal. Nah, selanjutnya kita akan melihat juga bagaimana sih kalau disajikan dengan garis vertikal. Maka seperti ini contohnya. Kalau garis vertikal itu nanti arahnya ke atas dan ke bawah. Nah, seperti ini, ke atas dan ke bawah. Dan perlu diingat 0 itu sebagai titik acuannya ya. Dari 0 ke atas itu nilainya semakin ke atas semakin besar. Dari 0 ke bawah nilainya semakin kecil. Pada garis bilangan yang ini ya, yang mendatar ini, yang horizontal, maka bilangan di sebelah kiri dari suatu bilangan itu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Ya, artinya negatif 5 lebih kecil dari negatif 4, negatif 4 lebih kecil dari negatif 3, dan seterusnya. Ataupun dicontoh 2 itu kan sebelah kirinya 4, maka 2 lebih kecil dari 4, ditulis 2 kurang dari 4 atau 2 lebih kecil dari 4, cara bacanya ya. Nah, itu ya. Untuk contoh 2 kita akan coba menyisipkan tanda lebih besar atau lebih kecil ya di antara dua bilangan yang ada ya, sehingga kita akan nanti memperoleh perbandingan yang benar. Nah, kalau ini Ustadz ingat di kelas 4 ya, di kelas 4 kita udah belajar seperti ini. Kita akan mencari mana yang besar dan mana yang lebih kecil. Ayo sambil menunggu jawaban yang nanti ditampilkan, kita ingat-ingat lagi, ataupun kita bisa dibantu dari garis bilangan yang ada di atas itu sebagai patokannya, dan insya Allah kita bisa menjawabnya dengan mudah kalau kita paham tentang garis bilangan tersebut. Baik yang A, 3 lebih dari 2, 0 lebih dari negatif 1, 0 kurang dari 1, 5 lebih besar dari 3,
negatif 2 lebih besar dari negatif 9, negatif 11 kurang dari 12, 11 lebih besar dari negatif 12, dan negatif 11 lebih besar dari negatif 12. Nah itu yang tadi yang horizontal ya, mendatar. Kalau garis vertikal gimana? Maka kalau garis vertikal itu suatu bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di atasnya. Artinya apa? Bilangan ya yang berada di atas dari bilangan yang lain, maka pasti nilainya itu lebih besar. Ya, kita akan lihat seperti ini, 3 lebih besar dari 2, maka kita bisa simbolkan 2 kurang dari 3, 2 lebih besar dari 1, dan seterusnya gitu ya. Ataupun 0 dengan negatif 3, maka posisi di atas, yang atasnya itu berarti lebih besar daripada yang di bawahnya. Begitu sebaliknya. Artinya gini, semakin ke atas nilainya semakin besar, semakin ke bawah nilainya semakin kecil. 3, 2, 1 gitu ya. Negatif 2, contoh nomor 2, negatif 2 lebih besar daripada negatif 3 gitu ya. Ya otomatis karena negatif 2 itu berada di atasnya negatif 3. Gitu. Sangat mudah sekali bukan? Insya Allah. Selanjutnya kita akan memahami lagi lebih jauh mengenai perbandingan bilangan bulat ini dalam pembahasan soal ya. Dua bilangan P dan R di mana P berada di atas R. Mana yang lebih besar? Karena P berada di atas R, maka P pasti gimana? Lebih besar atau lebih kecil coba P-nya? Menurut santri semua gimana? Ya, karena P berada di atas R, maka P lebih besar dong dari R. Maka bisa kita simbolkan P lebih besar dari R, atau boleh juga dong dibalik, R lebih kecil dari P. Gitu. Boleh. Jadi dua ini tidak saling bertentangan karena satu sama lain itu benar. Itu ya, contoh nomor 1. Contoh nomor 2-nya, diketahui dua bilangan K dan N di mana K kurang dari N, lebih kecil dari N. Mana yang benar? Pernyataan berikut ini A, B, C, D. Nah, kalau kita ingat tadi ada yang horizontal dan vertikal garis bilangannya, maka nomor 2 ini bisa kita jawab. Kira-kira yang mana yang benar? A benar, betul, dan C juga benar. Itu ya, jadi ada 2 jawaban yang benar di sini. Karena tadi kita udah belajar yang garis bilangan vertikal dan garis bilangan horizontal. Maka karena K lebih kecil, maka dia berada di bawah. K lebih kecil berarti berada di sebelah kiri. Nah, soal nomor 3, jika 15 derajat Celcius artinya suhu 15 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius, apa artinya negatif 8 derajat Celcius? Nah, kalau ini artinya berarti suhunya 8 derajat di atas 0 apa di bawah 0 ya? Oh, di bawah 0 derajat Celcius. Begitu ya. Kalau negatif itu berarti di termometer itu berarti di bawah ya. Selanjutnya, kalau untuk bagaimana menyusun bilangan ya dari yang terkecil hingga yang terbesar, bagaimana ini? Nah, untuk yang A itu semuanya bilangan positif ya, bilangan bulat positif. Insya Allah ini mudah. Yang A kita tinggal mengurutkannya dan pasti santri MTS Rusuh Khotim kelas 7 pun bisa dong. Yang A mudah sekali, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang B negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 1 itu semuanya bilangan bulat negatif semua ya kalau yang B. Selanjutnya yang C ini campuran negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 itu campuran bilangan
bulat negatif 0 dan bilangan positif. Dan selanjutnya yang D itu dari negatif 14, negatif 8, negatif 5, 0, 12 dan 26. Ya alhamdulillah, akhirnya kita belajar bilangan bulat setelah selesai. Sebelum selesai, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah kita telah belajar hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah dan pastinya tetap semangat ya untuk terus belajar di MTS Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.